Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penjelajah galaksi, kembali lagi bersama saya Ama. Hari ini kita akan membahas film yang dirilis pada tahun 2012 yang dibintangi oleh aktor bertalenta Tyler Kitsch dan Lynn Collins sebagai lawan mainnya. Ya, kita sedang membahas film John Carter, film yang memberi arti baru pada ungkapan terdampar di luar angkasa. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah menonton film John Carter sampai selesai ya guys. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya, biar kamu bisa tahu kapan kita mengulas film-film seru lainnya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke ulasan filmnya. Let's go. Film ini dimulai dengan penjelasan tentang planet Mars yang disebut dengan nama Barsum. Di dalam planet Barsum ternyata terdapat udara dan makhluk hidup. Tetapi planet ini sedang sekarat akibat kota pemangsa yang bernama Zodanga. Kota Zodanga menjadi penyebab krisis energi dan kehidupan di Barsum. Sementara kota Helium adalah satu-satunya yang berani melawan selama 1000 tahun lamanya untuk melindungi planet mereka. Suatu hari, penguasa Zodanga terjebak dalam badai pasir selama pertempuran udara. Tiba-tiba muncul cahaya biru yang memusnahkan pasukannya, kecuali Sabtan, pemimpin Zodanga. 3 utusan dewi muncul dari langit dan memberikan Sabtan senjata mematikan untuk menjadikannya penguasa utama di planet Barsum. Sementara di bumi, John Carter sedang menuju tempat untuk mengirimkan pesan darurat kepada keponakannya yang bernama Edgar Rice Burroughs, yang biasa dipanggil Ned. Selama perjalanannya, John terlihat sangat waspada karena ia merasa ada seorang pria sedang mengikutinya terus-menerus. Beberapa hari kemudian, Ned tiba di kota tempat tinggal John dan disambut oleh Thompson, kepala pelayan John. Thompson lalu memberitahu tentang kematian pamannya, John Carter. Ned lalu diantar ke rumah pamannya, kemudian bertemu dengan pengacaranya John, yang bernama Noah Dalton. Di sini, Noah membacakan surat wasiat John kepada Ned, dan juga membahas kematian John yang tiba-tiba. Di rumah John, Ned melihat barang-barang antik hasil penemuan pamannya dan hasil berburu harta karun di seluruh dunia. Noah lalu membawa Ned ke sebuah rumah kecil tempat jenazah John dimakamkan. Dalam surat wasiatnya, John menginginkan agar pemakamannya tidak ada pembalseman, peti mati yang terbuka, dan tak ada penguburan serta seluruh kekayaan John akan diwariskan kepada keponakannya. Lalu Noah memberikan buku catatan pribadi John kepada Ned agar ia dapat mencari penjelasan di dalamnya, karena hanya Ned lah yang boleh membaca isi buku tersebut. Buku itu berisi tentang petualangan John sebagai mantan anggota militer selama Perang Saudara Amerika. Selepas peperangan, ia memutuskan untuk berburu emas ke seluruh dunia untuk kekayaannya sendiri. Kisah petualangan John dimulai 13 tahun yang lalu di wilayah Arizona. Pada tahun 1868, John mendengar rumor tentang sebuah gua berisi emas yang melimpah di pegunungan terpencil di tenggara Arizona. Untuk perjalanan ke gua tersebut, ia meminta bahan makanan dan peralatan. Tetapi pemilik toko menolaknya karena hutang John yang sudah terlampau tinggi. Hal tersebut memicu perkelahian yang akhirnya dimenangkan oleh John, meskipun ia harus ditangkap oleh pihak keamanan. Setelah penangkapan, Kolonel Powell yang menangkapnya itu menawarkan John untuk berperang melawan suku Apache. Tetapi John menolak dan dijebloskan ke penjara sebagai hukuman menentang perintah negara. Keesokan harinya, John berhasil melarikan diri dengan mengelabui penjaga dan mencuri kunci sel. Dia melarikan diri dengan kuda milik Kolonel Powell dan berusaha menghindari kejaran polisi. Saat pelarian, ia bertemu dengan suku Apache di perbatasan. Lalu, ia mencoba berkomunikasi dan bernegosiasi. Tapi situasi menjadi kacau setelah salah satu anggota polisi menembak salah satu anggota suku Apache. Hal tersebut membuatnya menjadi dikejar oleh dua belah pihak. Saat pengejaran, Kolonel Powell mengalami luka tembak akibat serangan suku Apache. John yang merasa iba lalu menyelamatkan kolonel yang terluka dan berlari ke gua untuk bersembunyi. Suku Apache mencoba mengejarnya, tetapi tiba-tiba mundur ketakutan ketika melihat gua tersebut.
Di dalam gua, John menemukan simbol-simbol aneh dan terdapat banyak sekali emas. John pun merasa takjub karena akhirnya ia menemukan gua yang selama ini ia cari. Saat dia merasa aman, tiba-tiba seseorang muncul untuk menyerangnya, tetapi John berhasil melumpuhkannya. Dia juga mengambil sebuah medali yang dipegang oleh orang tersebut dan tanpa sadar mengikuti mantra teleportasi yang diucapkan si pria botak itu. Kemudian, John pun tiba-tiba terbangun di tengah gurun tandus dengan tubuh yang terasa ringan dan mampu melompat tinggi. Setelah beradaptasi dengan kemampuan tubuh barunya, ia menuju sebuah bukit aneh di mana ia menemukan telur-telur yang baru menetas dengan makhluk-makhluk hijau di dalamnya. Di saat ia sedang memeriksa telur-telur itu, tiba-tiba ia diserang oleh segerombolan makhluk hijau yang ternyata dipimpin oleh Tarkas, kepala suku Tark. Kemudian John dikepung oleh mereka, tetapi Tarkas mencoba berkomunikasi dengan John secara damai. Setelah beberapa percakapan, John dikejutkan dengan pembiusan oleh salah satu anak buah Tarkas dan dibawa ke pemukiman suku Tark bersama bayi-bayi yang baru menetas. Di sana, bayi-bayi itu diperebutkan oleh para wanita suku yang ingin merawat mereka, termasuk John. Di tempat lain, seorang putri bernama Dejah sedang berlatih presentasi atas penemuan barunya. Dia adalah anak dari pemimpin pasukan Helium. Saat sedang berlatih, tiba-tiba sang ayah yang bernama Tardos Mors memasuki ruangan dengan beberapa pasukannya untuk mengadakan rapat tertutup. Mereka membahas kekalahan mereka dalam pertempuran melawan Zodanga, yang memiliki senjata kuat dan dapat melumpuhkan pasukan Helium dengan cepat. Tardos di situ merasa putus asa dan menganggap bahwa Helium akan hancur. Namun, Dejah memotong pembicaraan dan langsung mempresentasikan penemuannya itu yang diberi nama Cahaya ke-9 dengan kemampuan mematikan dan bisa mengembalikan Barsum ke situasi semula. Saat presentasi berlangsung, alat tersebut rusak akibat sentuhan salah satu anak buah Tardos. Lalu, Tardos mengajak Dejah berbicara dan mengusulkan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Helium adalah dengan menikahkan Dejah dengan Sabtan, pemimpin Zodanga. Dejah pun menolak dengan tegas, yakin bahwa masih ada harapan yang lain selain menikah. Dan ternyata orang yang menyentuh alat Dejah adalah salah satu dari bangsa Trn, yang memiliki pengetahuan teknologi tinggi yang dipimpin oleh Matai Seng. Mereka mampu mengubah bentuk fisik mereka sesuai keinginannya. Beralih ke markas Tark, ada John yang diberikan kepada Sola untuk diurus atas perintah Tarkas. Saat melihat Tarkas lengah, John berusaha mengambil medali miliknya, namun digagalkan oleh Talhajus, salah satu pasukan Tark yang tidak setuju dengan perlakuan baik Tarkas terhadap John. Tarkas yang berusaha untuk melerai pertengkaran kemudian ditantang oleh Talhajus karena Tarkas selalu baik pada orang asing. Akan tetapi, tidak ada satupun yang mendukungnya. John kemudian dibawa ke ruang perawatan bayi-bayi Tark, di mana ia diperlakukan seperti bayi, dimandikan, dibedaki, dan dirantai agar tidak bisa melarikan diri. John kemudian diberi minuman aneh yang disebut Voice of Barsum yang membuatnya dapat memahami perkataan Sola. John pun langsung pingsan. Pada malam harinya, John berhasil melepaskan diri dari jeratan rantai, tapi ia diikuti oleh makhluk misterius yang bergerak sangat cepat. John pun berlari ke ruangan pertemuan Tark, di mana mereka sedang merayakan sebuah pesta. Makhluk itu mengikuti John dan menciptakan keributan. Melihat makhluk yang mengikutinya disiksa oleh pasukan Tark, John yang tidak tega langsung menyelamatkan dan melepaskan satu pukulan kepada pasukan Tark, mengakibatkan kematian pasukan Tark. John dan Sola pun akhirnya ditangkap dan diikat di tengah lapangan. Di situ Sola diberi hukuman tato dari besi panas. Saat giliran John mendapat hukuman, terjadi pertempuran antara pasukan Helium dan Zodanga di udara. John yang melihat seorang wanita yang hampir jatuh dari pesawat perang langsung saja menyelamatkan wanita tersebut dan membantu pasukan Helium dalam pertempuran tersebut. Hingga pada akhirnya John pun berhasil menyelamatkan Dejah atas bantuan suku Tark. Lalu Tarkas pun mengangkat John sebagai tangan kanan dan tidak jadi menghukumnya.
Pada saat malam harinya, para Tark menjarah kapal-kapal yang jatuh dari pasukan Helium dan Zondanga. Dejah bertanya tentang asal-usul John. John pun menjawab bahwa ia berasal dari Virginia, Amerika. Dejah yang bingung langsung menggambarkan tata surya dan memberitahu John bahwa ia sedang berada di Barsum, yang oleh John sendiri disebut sebagai Mars. John menjelaskan bahwa ia tiba di sana dengan berteleportasi menggunakan medali yang dipegang oleh bangsa Tark. Dejah mengungkapkan bahwa John adalah bangsa Tren. Mengetahui ini, mereka pergi ke kuil Dewi Isus untuk mencari kebenaran lebih lanjut. Selama perjalanan menuju kuil, Sola berusaha menghentikan mereka, tetapi upaya tersebut gagal. Di dalam kuil, Dejah menunjukkan tulisan-tulisan kuno yang menjelaskan gerbang Is, yang merupakan pintu menuju dunia lain di samping Dewi Isus. Dejah pun menjanjikan untuk membawa John ke sana. Namun, mereka ditangkap oleh pasukan Tark karena masuk ke kuil tanpa izin. Tarkas awalnya mengancam akan menghukum mati Sola karena tata hukuman tidak berlaku lagi dan akan memenjarakan John. Tapi sebenarnya Tarkas berusaha untuk menyelamatkan mereka dan memberikan medali kepada John. Dia meminta John melindungi Sola kemanapun mereka pergi karena ternyata Sola adalah anaknya Tarkas. Mereka bertiga dengan anjing bernama Wola melakukan perjalanan menuju gerbang Is. Singkat cerita, mereka pun tiba di tepi sungai Is. Lalu mereka naik rakit untuk menyusuri sungai. Sampai di ujung sungai, mereka melihat bangunan besar yang aneh. Dejah terkejut karena baru pertama kali melihatnya. Lalu John dan Dejah pun melompat ke atas bangunan tersebut. Di situ medali John kemudian bereaksi dan memunculkan sebuah pintu. Mereka pun memasuki ruangan yang berasa seperti mesin waktu. Di dalam, cahaya biru bersinar. Medali John diletakkan oleh Dejah pada tempat yang ditandai dan 9 titik cahaya muncul membentang. John tanpa sengaja memicu struktur aneh yang menampilkan planet Barsum dan planet lainnya. Di situ, ternyata Dejah hanya bisa menerjemahkan sebagian simbol antara Barsum dan Jarsum atau yang kita biasa sebut Mars dan Bumi. Sedangkan yang lainnya bisa diterjemahkan dengan bantuan buku yang berada di perpustakaan di Helium. John mulai menyadari bahwa tubuhnya hanya salinan, yang aslinya tetap ada di bumi. Mereka lalu mendengar Sola berteriak dan ternyata mereka telah dikepung oleh suku Warhun. Mereka kemudian melarikan diri sekuat tenaga dengan rakit. Akan tetapi, John teringat penyesalannya di masa lalu dan menyebabkan kematian keluarganya dan memutuskan untuk melawan Warhun seorang diri dan meminta Sola membawa Dejah menjauh. John pun melibas mereka satu persatu, lalu terlihat dari atas pesawat terbang Helium tiba dan membuat suku Warhun melarikan diri. Kemudian Tardos pun turun dari kapal dan membawa Sabtan bersamanya. Dejah yang marah pun menyerang Sabtan dengan pedang, tetapi sang ayah mencegahnya. Sabtan datang sendirian dan menawarkan perdamaian karena khawatir akan kondisi Dejah yang berada bersama suku Tark. Dejah pun membawa John yang pingsan ke Helium. John yang mulai tersadar mendapati dirinya di tempat yang asing. Utusan putri Dejah kemudian menemuinya dan membantu John menemui sang putri. John kemudian menemui Dejah yang telah menerima tawaran pernikahan Sabtan karena tidak ada pilihan lain untuk melindungi Helium. Dejah meminta John untuk kembali ke bumi dengan menggunakan medali teleportasi. Saat John akan mengulangi mantra teleportasi, Sabtan tiba-tiba masuk dan Dejah menyadari bahwa John tampaknya telah pergi. Mereka akhirnya keluar untuk memulai upacara pernikahan. Namun, John sebenarnya bersembunyi di atap ruangan tersebut. Ketika ia mencoba keluar untuk mengikuti Dejah, Matai Sheng, seorang pemimpin Tern, mencegahnya dan menembaknya, membuat John tidak dapat bergerak. Matai Sheng menyadari bahwa John berasal dari bumi dan langsung membawanya keluar. Matai Sheng juga kemudian mengajak John menyaksikan arak-arakan Dejah dan Sabtan. John mengetahui bahwa Matai Sheng bisa mengubah penampilannya sesuai keinginannya. Matai Sheng menjelaskan bahwa setelah pernikahan, bangsa Helium akan dimusnahkan karena telah mengetahui teknologi cahaya ke-9. Dan mereka ingin Sabtanlah yang memimpin Barsum sepenuhnya. Matai Sheng ingin memastikan cahaya ke-9 tetap dalam kendali bangsa Tern yang abadi dan kuasa di Mars dan di bumi. Saat John akan diterbangkan, Wola tiba-tiba muncul dan menggigit tangan Matai Sheng.
Hal itu memungkinkan John untuk bebas. John menggunakan pesawat untuk mencapai suku Tark, di mana dia bertemu Sola dan mengetahui kepemimpinan telah beralih ke tangan Talhajus. Di dalam penjara, John bertemu dengan Tarkas dengan kondisi lemah tak berdaya. Atas perintah Talhajus, kemudian mereka dijebloskan ke dalam arena tempur, di mana mereka dihadapkan pada dua monster kera putih. Sola pun terjatuh ke dalam arena tanpa sengaja, dan John pun berjuang melawan monster-monster itu sendiri. Dia berhasil menyelamatkan Sola dan Tarkas dengan cara mengalahkan monster tersebut. Kemudian John pun menantang Talhajus untuk merebut kepemimpinannya. Singkat cerita, John pun berhasil membunuh Talhajus dalam tantangannya. Dengan begitu, John yang memimpin bangsa Tark selanjutnya. John kemudian meminta seluruh pasukan Tark untuk berperang melawan Zodanga. Hal ini disambut dengan semangat oleh bangsa Tark. Pada malam harinya, mereka langsung beraksi menuju Zodanga untuk berperang. Sesampainya di Zodanga, mereka menemukan bahwa pasukan Zodanga telah pergi mengepung helium yang akan dihancurkan setelah pernikahan usai. John menggunakan pesawat Zodanga untuk menuju helium dan menyelamatkan Dejah. Sesampainya di helium, John melihat banyak sekali pasukan Zodanga sudah bersiap untuk berperang. Ia kemudian berhasil memasuki ruang pernikahan dan memperingatkan Dejah bahwa upacara pernikahan itu adalah jebakan. Sabtan pun marah dan menyandra Dejah. Ia lalu memberikan sinyal kepada pasukannya untuk menyerang. Peperangan antara pasukan helium dan Zodanga pun pecah. Dejah akhirnya terbebas dari jerat Sabtan dan berhasil ditangkap oleh John. Di tengah peperangan muncul pesawat besar yang membawa pasukan Tark untuk membantu helium melawan pasukan Zodanga. Ketika John menyerang Sabtan, sesuatu yang berwarna biru muncul dan membunuhnya. Kemudian menyerang John, yang ternyata adalah ulah Matai Seng yang menyamar sebagai Tarkas. Dejah pun menyerang Matai Seng setelah mengetahuinya. Matai Seng kembali berubah menjadi Dejah dan menyerang Dejah yang asli. Akan tetapi, Dejah asli berhasil mendapatkan medali dan diserahkan lagi kepada John yang kemudian dilemparkannya lagi. John lalu melompat untuk menyelamatkan Dejah yang asli. Medali tersebut didapatkan oleh Tarkas dan Matai Seng meminta medali itu kembali. Tetapi saat Tarkas dan John mengetahui penyamarannya dan akan menyerangnya, Matai Seng pun menghilang. Hingga pada akhirnya helium memenangkan perang dan John pun menikahi putri Dejah. Malam itu John memutuskan untuk menetap di Mars dan membuang medali tersebut, bersumpah untuk tidak kembali ke bumi. Namun, tiba-tiba Matai Seng yang menyamar menyerangnya dari belakang dan mengirimnya kembali ke bumi. Di bumi, John tersadar setelah sekian lamanya pergi. Dia pun mulai terbangun. Dari jauh, ia dapat melihat Kolonel Powell telah menjadi tengkorak. John pun merasa kebingungan karena ia sudah tidak memiliki medali untuk kembali ke Mars dan menyesal atas tindakannya telah membuang benda itu. Sejak saat itu, selama 10 tahun John melakukan ekspedisi untuk mencari medali yang rumornya ada di belahan bumi lain dan menggali setiap kemungkinan adanya bangsa Tern di bumi. Hingga suatu saat anak buahnya menemukan sesuatu. Setelah barang tersebut didapatkan, John lalu mulai merancang banyak rencana yang dibuatnya secara rahasia termasuk kematiannya. Dan jadi tak percaya siapapun, dia mendesain kuburannya agar jasadnya di bumi tetap terjaga di saat salinannya berada di planet Mars. John pun meminta Ned untuk menjaga jasadnya dari serangan bangsa Tern yang mungkin akan mengincarnya, karena mungkin saja bangsa Tern saat ini telah menemukan kuburannya. Ned pun menemukan pintu gubuk tempat John disembunyikan, yang ternyata dapat diakses dengan nama Ned, N-E-D. Saat pintu terbuka, mereka menemukan bahwa tubuh John tidak ada di dalamnya. Kemudian terlihat seseorang sedang mencoba menyerang Ned, tetapi aksi tersebut digagalkan oleh John. Ternyata ia masih hidup. Ternyata semua ini adalah bagian dari rencana John untuk memancing bangsa Tern keluar. Setelah itu, John mengambil medali dari balik baju orang tersebut. John pun mengatakan kepada Ned bahwa ia gagal mendapatkan medali dari belahan bumi manapun. Sehingga ia merancang rencana ini untuk mendapatkan medalinya. Ia meminta Ned untuk menjaga tubuhnya di bumi dan setelah itu John memasuki ruangan tersebut dan merapalkan mantra untuk kembali ke Mars.
dan film pun udahan. Nah, itulah dia alur cerita dari film John Carter yang luar biasa. Tapi tunggu, sebelum kita berpisah, saya kasih fakta unik tentang film ini. Ternyata film ini adalah salah satu film paling mahal yang pernah dibuat oleh Walt Disney Pictures dengan anggaran mencapai lebih dari 250 juta dolar. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah yang pertama, ketika hidup membuangmu ke Mars atau ke tempat lainnya yang tak terduga, tetaplah berani berpegangan pada prinsip dan jangan ragu untuk mengejar hal-hal besar dalam hidupmu. John Carter mungkin sudah ke Mars, tapi pelajaran ini juga berlaku di planet bumi kita. Yang kedua, jika kamu masih jomblo, tenanglah, tenang. Mungkin jodohmu itu ada di planet lain. Bisa Jupiter, bisa juga Pluto. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-temanmu yang suka petualangan luar angkasa. Atau bahkan petualangan di planet Mars. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.